Sebelumnya, Mainam adalah gadis biasa yang tumbuh dengan normal. Dia memiliki teman bersosialisasi, rasa percaya dirinya tinggi. Namun, saat usia 13 tahun, Mainam yang sudah duduk di bangku SMP, naksir seorang siswa paling tampan di sekolah, yang juga teman sekelasnya. Suatu hari, ia menyatakan cintanya di depan banyak orang. Tapi sangat disayangkan, siswa itu tidak menyimpan perasaan sedikit pun terhadapnya. Bahkan hadiah yang diberikannya dibuangnya secara kasar. Siswa itu juga menyebut Mainam adalah gadis paling jelek yang pernah ia lihat, serta menyuruhnya menutupi wajahnya yang jelek itu dengan tas. Mulai dari situ, teman-teman lainnya memanggil Mainam dengan sebutan si jelek. Suatu hari ketika Mainam sedang berada di depan halaman rumahnya, seorang pria menyapanya. Namun Mainam malah merespon dengan menutupi kepalanya menggunakan paper bag. Ketika wajahnya disembunyikan, hal itu justru membuatnya merasa tenang dan nyaman, sehingga ini menjadi kebiasaan aneh yang sampai sekarang masih dilakukannya. Hanya saja sekarang mengganti paper bag dengan kardus kotak. Terkadang keluarganya ingin melihat wajahnya, tetapi Mainam tidak membiarkannya. Waktu demi waktu, ia habiskan untuk mengobrol secara anonim dengan orang-orang yang di sosial media. Mainam merasa disitulah dunianya. Dunia di mana ia tidak perlu memperlihatkan wajahnya kepada siapapun. Di hari berikutnya, ayah Mainam pergi menemui dokter untuk meminta obat yang bisa menyembuhkan putrinya. Namun si dokter menjelaskan bahwa yang diderita Mainam bukan disebabkan oleh penyakit, melainkan karena suatu kondisi yang dialami. Istilah medis disebut hikikomori. Kondisi ini banyak dialami remaja di Jepang. Menurut dokter, kasus yang terjadi pada Mainam ini belum begitu serius karena ia masih mau berbicara kepada keluarganya. Dan itu tandanya Mainam masih punya kesempatan untuk bisa kembali ke lingkungan sosial. Sang ayah menginginkan Mainam kembali ke sekolah besok, dan dia sudah mendaftarkannya di sekolah yang sama dengan adik laki-lakinya, Pahlawan. Sesampainya di sana, Pahlawan segera turun dari mobil. Sementara Mainam mulai mengalami sesak napas karena terlalu gugup. Ayahnya menenangkannya dan menyemangati putrinya dengan berkata kalau Mainam pasti sanggup beradaptasi dengan lingkungan sosial barunya. Mainam menjadi lebih tenang dan tetap mengkhawatirkannya. Setelah menguatkan diri, Mainam berjalan masuk ke halaman sekolah. Ini pertama kalinya Mainam menginjakkan kaki di dunia luar. Namun kotak yang menutupi kepalanya membuat Mainam tak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Menyadari akan hal itu, ia jadi panik. Kepalanya mulai pusing. Untungnya sebelum ia jatuh pingsan, seorang siswa datang menolongnya, sehingga Mainam merasa agak tenang. Siswa yang mengenakan helm itu memperkenalkan namanya adalah Anton. Namun Mainam menjadi gugup dan segera pergi meninggalkannya. Saat ia berlari, secara tak sengaja ia menabrak seorang siswa yang paling populer di sekolah, namanya Zero. Zero kemudian mencegahnya pergi dan meminta Mainam melepaskan kardus di kepalanya. Meski Zero dan kawannya terus memaksanya, tapi Mainam tetap menolak melakukannya. Mereka coba dihentikan oleh Anton. Anton dan Zero saling menatap dengan penuh kebencian. Pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menyelesaikan konflik di luar sekolah. Setelah itu Anton mengajak Mainam masuk ke kelas barunya.
Saat memperkenalkan dirinya di depan kelas Mainam, begitu gugup. Sebelumnya, karena ibu guru sudah diberitahu ayah Mainam tentang kondisinya, jadinya meminta murid-murid di kelas untuk menghormati keputusan serta privasi Mainam. Jam istirahat Mainam pergi menuju kantin sekolah. Dimanapun ia berada, setiap orang yang melihatnya pasti membicarakannya. Tiba-tiba saja ada siswa usil yang lagi mencoba mencopot kardus di kepalanya. Semua orang di sana hanya tertawa tanpa ada niat menolongnya. Mainam pun berontak dan kemudian pergi meninggalkan makan siangnya yang belum sempat dia makan. Dia menangis sendirian di taman sekolah. Tak lama berselang, Anton muncul berusaha menghiburnya. Mengetahui perut Mainam sedang lapar, Anton memberikan sandwich miliknya. Kini dibanding pertemuan sebelumnya, Mai merasa lebih nyaman berbicara dengan Anton. Bahkan keduanya juga sudah bisa bercanda dan tertawa bersama. Tapi kemudian Mai bilang, jika besok ia tidak mau lagi datang ke sekolah. Anton segera membujuknya dan menyatakan diri sebagai teman yang siap membelanya. Sepulang sekolah, Anton menemui Zero di luar untuk menyelesaikan apa yang telah mereka sepakati. Saat perjalanan pulang, Mainam tak sengaja melihat perkelahian keduanya. Namun perkelahian itu terhenti karena terdengar adanya petugas keamanan yang datang. Zero mengetahui keberadaan Mainam lalu menariknya karena ia merasa masih penasaran seperti apa wajah yang selalu ditutupinya tersebut. Setelah berhasil melepaskannya, Zero tak bisa berkata apa-apa tentang kecantikannya. Sementara Mainam menduga Zero terdiam karena menyesal telah melihat wajahnya yang jelek. Trauma masa lalu kembali muncul di benak Mainam yang membuatnya pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di kamar rumah sakit tanpa kardus di kepalanya. Mainam langsung panik. Mereka pun menutupi wajahnya dengan masker medis. Ayahnya merasa bersalah karena terlalu keras memaksanya kembali ke dunia luar. Ia pun menarik keputusannya dan mengizinkannya untuk tetap tinggal di rumah. Namun, secara mengejutkan, Mainam mengatakan akan kembali ke sekolah karena ingin membalas perbuatan Zero yang telah memaksanya melepas kardus di kepalanya. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara seorang pria memanggil dan ternyata itu adalah Zero yang datang ingin meminta maaf atas ucapannya kepada Mainam. Tapi pahlawan dan ayah menyuruh Zero pergi serta memberi peringatan untuk tidak mengganggu Mainam lagi karena perbuatannya telah membuat Mainam trauma serta mengalami depresi berat. Pagi harinya Anton datang membawakan sesuatu untuk Mainam. Setelah berkali-kali memohon, akhirnya Mainam bersedia keluar menemui Anton. Anton memberinya kejutan. Dia telah membuat kardus dengan bentuk kepala bebek untuknya dan membuat Mainam yang melihatnya tak bisa menahan tawa. Tak hanya itu, Anton bahkan juga membuat helm bebek untuk dirinya sendiri. Alhasil ia terhibur dengan kedatangan Anton. Mainam mau memakai kardus bebek pemberiannya atas bujukan Anton. Pada akhirnya Mainam bersedia kembali ke sekolah. Di sekolah saat Mainam duduk sendirian, Zero menghampirinya untuk meminta maaf. Tapi tiba-tiba pelawan muncul dan mengusir Zero pergi. Di dalam kelasnya ia dihampiri oleh siswi bernama Sarah yang datang ingin meminta bantuan padanya. Mainam ternyata dirumorkan memiliki hubungan spesial dengan Zero, guys. Jadi Sarah meminta supaya Mainam mau memujuk Zero untuk berhenti membuli murid lainnya. Mainam segera menyangkal rumor yang dikatakan Sarah.
Tak lama kemudian Sarah kembali datang tergesa-gesa. Ia memberitahukan Mainam kalau Zero dan teman-temannya sedang memukuli lawan adiknya. Mainam mendatangi tempat pengeroyokan yang membuat Zero dan gengnya segera berhenti mengeroyoknya. Zero bilang kalau pelawanlah yang lebih dulu memulainya. Dengan marah, Mainam menyebut Zero dan gengnya sebagai pecundang yang bisanya membuli murid-murid yang lemah. Mereka dan memaksa mengerjakan PR-nya. Mendengar ucapannya barusan, Zero langsung menatap anggota gengnya yang ternyata Zero tidak pernah menyuruh mereka untuk membuli murid-murid yang lebih lemah. Mainam kemudian meminta Zero agar tidak menyakiti siapapun. Zero menyetujuinya, tapi dengan syarat Mainam mau membuka kardus bebeknya. Jika Mainam berani melakukannya, maka ia dan gengnya berjanji tidak akan pernah membuli siapapun lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Mainam pun terpaksa membuka kardusnya dan mengungkapkan wajahnya untuk pertama kalinya. Akhirnya semua orang menyadari kalau Mainam sebenarnya adalah gadis yang sangat cantik. Tapi kemudian Mainam menangis dan memeluk Anton karena wajahnya sudah dilihat banyak orang. Juga untuk pertama kalinya bagi Anton dapat melihat wajah asli Mainam. Setelah berada di rumah, pahlawan menunjukkan sebuah postingan seseorang yang memposting wajah Mainam di sosial media. Meskipun foto wajahnya disambut dengan komentar positif, tapi hal itu masih belum cukup meyakinkannya bahwa dirinya memang cantik. Sementara itu, diam-diam Zero menyelinap melalui jendela kamar Mainam. Zero melakukannya karena ingin meminta maaf yang sudah menyebut Mainam jelek. Zero mengakui kalau sebenarnya Mainam adalah gadis paling cantik yang pernah ia lihat. Setelah Zero pergi, kata-katanya Zero terus diingat oleh Mainam dan mencoba berangkat ke sekolah tanpa kardus yang selalu menutupi wajahnya. Hasilnya, semua murid diam menatapnya memberikan pujian padanya. Meskipun ia masih belum terbiasa, namun Mainam sudah siap memulai hidupnya yang baru dan dengan penuh keyakinan serta rasa percaya diri.